Metro terkini. Kalau nanti saya bantu jawabnya cakep, ya, jangan semangat ini. Ke pasar membeli obat dibeli penurun panas. Yang jawab salam dengan semangat, kudoakan Tuhan Bapak Ibu yang punya hutang lunas. Amin. Saya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya adik-adik kami yang banyak hutang ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bil milad wa an'ama alaina ni'aman katsiratan 'ala ad-dawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Pasir Limau Kapas ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Korwil, abangda kami Pak Rusfianto atau Pak Pian yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Kapolsek yang kali ini diwakili oleh abangda kami Pak Fajar, alhamdulillah, dan juga yang kami hormati Bapak dan Pos Ramil, alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati kepala desa ataupun penghulu panipahan kota, Pak ya, yang kali ini diwakili oleh Abang Daides, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini juga. Dan juga yang kami hormati, tak lupa Bapak kepala sekolah kita yang masih muda, luar biasa semangatnya, abangda kami Iswan Mufajar SPD MPD, yang alhamdulillah sekarang beliau yang akan menjadi pemimpin di SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Mudah-mudahan ke depan SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas ini menjadi lebih baik lagi ke depannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa di sini banyak Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Tak bisa kami sobik satu-satu dong. Kalau tadi Ustadz, abangda kami Ustadz Yul Yatim ada nama-namanya, saya tak ada. Jadi semua Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir pada pagi hari ini saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan ibunda-ibunda kami, ayahanda-ayahanda kami yang hadir pada pagi hari ini insyaallah membawa berkah khususnya untuk sekolah kita ini, yaitu SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Dan juga saya boleh gio-gio
Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Pasar Limau Kapas, yang saya hormati, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Banyak guru-guru kami di sini. Mudah-mudahan guru-guru kami ini sehat-sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada di sini hadir abangda kami, Tuan Khalifah, Tuan guru kita, yaitu Abangda Khalifah Abdul Muhaimin. Mudah-mudahan dengan hadir beliau membawa berkah untuk peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Dan juga adik-adik kami ataupun siswa-siswi SMP Negeri 1 yang insya Allah mereka lah yang akan menjadi generasi agama, generasi bangsa, yang insya Allah adik-adik kami ini menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Anak-anak yang insya Allah membanggakan kedua orang tua. Amin. Anak-anak yang insya Allah membanggakan kampung kita Pasir Limau Kapas. Amin ya rabbal. Ada juga abangda kami Bang Dosi selaku wartawan kita pada pagi hari ini. Iku masuk apa ku nanti bang? Masuk Facebook atau masuk apa? Iku salah-salah cakap saya nanti bahaya kok. Harus hati-hati kok ya. Yang kami hormati semua, tak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada pagi hari ini, kita peringati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah. Insyaallah nanti kita akan semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga, hampir lupa saya tadi, yang saya hormati ketua panitia abangda kami Ustaz Zulyatin SHI. Kemarin beliau yang mengkonfirmasi saya, Pak Kepsek, Ustaz bisa tidak ngisi Maulid Nabi? Harusnya hari Senin kemarin ya Bang dah, tapi karena ada perubahan jadwal jadinya hari Rabu. Tapi ya Bang dah, bau di siko Pak, nama saya berubah, Muhammad Fauzan nama saya siko. Nama saya Fauzan Akbar, mungkin karena kesalahan teknis ya Pak. Kami hormati abangda kami Ustaz Zulyatim dan segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda dan ibunda kami, orang-orang tua kami yang kami muliakan, serta adik-adik kami yang insya Allah menjadi generasi bangsa nanti ke depan. Tak hentinya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ya, ada nikmat iman, ada nikmat Islam, banyak. Maka kita selaku hamba Allah harus senantiasalah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Maka ini kita adakan acara agama seperti ini, kita adakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Maka ini adalah salah satu contoh kita pandai bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dulu perjuangan baginda Rasulullah, kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, kalaulah bukan karena perjuangan baginda Rasul, kalaulah bukan karena Nabi memperjuangkan agama, Nabi memperjuangkan umat, maka tak bisa kita berkumpul macam kodoh. Maka itu semua tak lain karena perjuangan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, setiap tahunnya sekolah SMP Negeri 1 Pasir Limau Kapas pasti mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, mengadakan Isra wal Mi'raj. Artinya orang-orang tua kan yang ada di SMP negeri ini, kepala sekolahnya, guru-gurunya, dia tahu akan perjuangan Nabi Muhammad. Maka kita kolah yang dikatakan mensyukuri nikmat Allah.
banyaknya uang dia kayo, banyak hartanya, tapi tak enggan tak mau dia mengadakan peringatan Maulid Nabi. Tapi alhamdulillahnya, ya, di SMP Negeri 1 ini yang saya tahu Pak, setiap tahunnya pasti ketika masuk bulan Rabiul Awal mengadakan Maulid Nabi. Setiap masuk nanti bulan Rajab mengadakan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan seperti inilah insya Allah menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pendidikan ini pendidikan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selaku hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan Nabilah, atas segala pengorbanan Nabilah, maka kita bisa merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini. Kalaulah bukan karena baginda Rasul kemarin berjuang dulu, kalaulah bukan Nabi mengorbankan segala harta, jiwa, bahkan nyawanya, mungkin tak bisa abang kami tak bisa menjadi kepala sekolah. Saya tak bisa mungkin jadi ustaz, ya, tak bisa bapak jadi guru. Tapi ini semua karena perjuangan. Apapun yang kita dapatkan pada hari ini itu tak terlepas karena perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita sholat, bisa kita belajar, bisa kita membaca Al-Quran, bisa kita berangkat haji, umrah dan lain sebagainya. Itu tak terlepas karena perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa adik-adik kami, ya, kita mayoritas umat Islam setiap tahunnya kalau kita masuk nanti bulan Rabiul Awal, kita peringati hari lahirnya Nabi Muhammad. Biar indah haila ulang tahun Tuan Naju yang pun peringati, hari lahir Nabi pun kita peringati, tak lain agar supaya menambah cinta kita sama Nabi, ya. Betulnya, ya, menambah cinta sama baginda Rasulullah agar supaya Nabi nanti melihat, oh ikut umat aku dia, oh ikut ibu-ibu kepala sekolah yang hadir di SMP negeri, toh hidup datang acara peringatan Maulid Nabi, ha tuan go akan kukasih nanti syafaat di yaumil kiamah, kata Rasul. Oh ikut tuan khalifah, alhamdulillah toh datang hadir peringatan Maulid Nabi, dapat syafaat Nabi. Itunya hendak kita harapkan nanti. Ketika nanti Bapak Ibu, adik-adik kami yang kami muliakan, ketika nanti ikukan kita kokit di dunia ini hanya sementara saja. Kita nanti akan menghadap Allah, akan dikumpulkan nanti kita di padang mahsyar. Maka umat-umatnya Nabi, maka umat-umatnya baginda Rasulullah, mereka mencari syafaat Nabi. Mana deh Nabi aku tu? Uang-uang umat Rasulullah mencari baginda Rasulullah. Aku ondak umat, aku ondak syafaat Nabi. Tapi selama di dunia dia tak pernah ingat sama Nabi. Langkah di padang mahsyar bau dia ingat sama Nabi. Tapi tidaklah abang-abang kami di sini, tidaklah adik-adik kami di sini, tidaklah bapak ibu guru kami di sini. Mereka tak pernah lupa akan perjuangan Nabi. Mereka tak pernah lupa akan jasa-jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Salatullah, salamullah. Hafal kunyo. Salatullah. Ala Yasin tawassalna bihis wa bil hadi rasulil wa kulli mujahidil bi ahlil bait
Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, kita ingat sama Nabi, semua kita mendapatkan nanti syafaat Nabi bil usat di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tak berguna, tak ada gunanya lagi apa? Harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, anak yang kita punya, tak ada gunanya dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hati kita yang bersih, hati kita yang selamat, selalu ingat sama Allah, selalu ingat sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, amin ya rabbal alamin. Dan adik-adik kami, orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, ternyata nanti ada kita umatnya Nabi, ada umat baginda Rasulullah, kita pula umat Nabi, yang nanti tak akan diodapi syafaat Nabi. Oh, aduh nyawatannya. Halo, adik-adik kami, apa arti syafaat? Ada yang tahu? Syafaat itu apa artinya? Ada yang tahu arti syafaat? Kan toy kita donga kalau uang sambutan, marilah kita bersolawat sama Nabi Muhammad, semoga dengan solawat mendapatkan syafaat, katanya kan? Ada yang tahu arti syafaat? Nikmat. Apa? Syafaat itu maknanya adalah pertolongan. Apa? Nengok hati tadi ya? Enggak dah. Syafaat itu maknanya adalah pertolongan. Jadi nanti kita pasti siapapun manusianya akan mengharap pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ada di antara kita nanti yang tak dia mendapatkan pertolongan Nabi. Dia tak dapat syafaat Nabi. Siapa tu ustaz uangnya? Donga tuan gua. Khusus untuk adik-adik kami ni ya. Yang pertama, orang yang dia takkan dapat syafaat baginda Rasulullah, dia tak dapat pertolongan Nabi adalah uququl walidain. Dia durhaka sama ayah omaknya. Tak dihargainya ayah omaknya, tak dihormatinya ayah omaknya, yang mengandung, melahirkan, meregang nyawa 9 bulan 10 hari lamanya, disekolahkan, dikuliahkan sampai menjadi orang yang hebat. Tapi kalau dah jadi orang hebat, tak ingat dia sama ayah omaknya, durhaka dia sama orang tuanya. Nah, orang seperti ini takkan dia dapat syafaat Nabi. Aku nak kuat panahnya. Aduh apa pak? Minta apa tu tisu tu? Doken apa? Mbak si tisu tu. Lain pak pelan tak ceramah belum makan kok. Yo. Dah. Siapa tadi tak dapat syafaat Nabi? Anak yang durhaka, uqul walidain. Betul? Ya. Jadi kita yang punya ayah omak, jangan sampai kita durhaka kepada mereka ya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ridallah fi ridal walidain, kata Rasul. Ridhonya ayah omak, ridhonya Allah tergantung ridhonya ayah omak kita. Kita kuat yang hidup, kita yang hidup di dunia kok tak banyak yang ondak gitu doh. Yang kita harap adalah ridho Allah. Kita solat yang kita harap ridho Allah ya. Kita bekerja yang kita harap ridho Allah. Kita mencari nafkah yang kita harap ridho Allah. Apapun yang kita lakukan yang kita harap adalah ridho Allah. Jangan kalian pikir ibadah solat kita, puasa, infak kita, ilmu kita, itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Tidak. Yang memasukkan nanti kita ke dalam surga itu adalah ridhonya Allah. Ya, bukan amal. Amal ini hanya sebagai apa namanya? Sebagai kunci kita nanti untuk mendapatkan surga. Tapi kalau Allah tak ridho kepada kita,
maka takkan dapat kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka itulah kenapa kata Rasulullah, kita akan dapat ridhonya Allah kalau kita bahagiakan kedua ayah emak kita. Akan kita dapatkan ridhonya Allah paling mudah kalau kita berbakti sama kedua orang tua kita. Tak banyak pinta ayah emak kita dah. Nak kau nak ku sekolahkan, nak ku masukkan kau ke SMP negeri, nak. Udah itu nanti ku masukkan kau ke SMA, nak. Ku kuliahkan kau, nak. Tak banyak pinta aku, nak. Tak banyak minta aku sama kau doh. Setidaknya nanti udah aku sekolahkan kau, anak. Kalau sudah ayah emak meninggal dunia, ada yang mendoakan kuna. Itu yang diharapkan ayah emak itu. Kalaulah ayah emak sudah meninggal dunia, tak berharap lagi harta kau na, oi. Tak lagi ku harap jabatan kau na. Ku sekolahkan kau na. Aku dulu emak kau na mengandung 9 bulan 10 hari lamanya, mogang nyao meniti ai matukuna. Kalau nanti ayah emak meninggal dunia, yang ku harap nak bisa kau jadi imam, bisa kau memandikan kuna, bisa kau mengantarku di tompek terakhir aku nak. Tak banyak pinta ayah emak itu, ya. Kalau masih ada orang tua kita, masih ada ayah emak kita, maka bahagiakan mereka. Dengan cara apa kita membahagiakan mereka? Kita yang masih belajar, bagaimana kita belajar ini mendapatkan prestasi yang baik. Kalau dong ayah juara bapu nak juara 1, sonang hati ayah emak gitu. Yang bekerja itu pun sonang hati ya. Juara bapu nak juara 30 mak ada. Dari bapu, dari 30. Dia tu corot osana. Sodih hati mak ayah kita. Ya, tapi kalau banyak prestasi kita, banyak kehebatan ahli kita, pastinya bahagia kedua orang tua kita. Ya, pastinya sonang hati ayah emak kita. Kalau sudah sonang hati ayah emak kita, maka insya Allah Allah pun bahagia, senang kepada kita. Ya? Maka adik-adik kami, khusus anak-anak atau adik-adik kami ini, bagaimana caranya ke depannya? Semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu, agar supaya kedua orang tua kita ini bahagia nanti dengan prestasi kita. Ya, ada nanti prestasinya pidato, ada nanti membaca Al-Quran, ada prestasinya puisi, apapun prestasinya, ada silat, apapun yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Saya sedikit cerita Bapak Ibu, saya dulu sebelum saya bisa tampil-tampil begitu kok, sebelum saya bisa tampil-tampil seperti ini Pak Kapsek, saya dulu sering juga Pak, ya, ikut perlombaan-perlombaan. Dulu saya pernah ikut lomba da'i Pak. Jadi saya memang dari kocik, dari apa namanya, dari waktu sekolah, saya ini dah sering ikut lomba-lomba da'i. Ya, ayah saya mengajak saya kalau ceramah pergi ke mana saya dibawa. Sampai waktu di tahun 2019 saya pernah ikut lomba da'i di tingkat kabupaten saya. Ya, di tingkat kabupaten saya ikut lomba da'i. Memang selama di pondok pesantren saya selalu ikut lomba-lomba pidato, lomba-lomba ceramah. Ya, alhamdulillah kemarin waktu di tahun 2019 saya ikutlah lomba da'i, lomba ceramah di tingkat kabupaten. Saya lah Bapak Ibu yang mewakili Pasir Limau Kapas ketika itu. Ada 8 boleh kecamatan ketika itu. Saya lah yang mewakilinya. Alhamdulillah ketika itu Bapak, saya mewakili dari Pasir Limau Kapas. Saya lah Pak waktu itu mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuan Allah ya. Itu agak citu-citu sikit ya. Dan hadiahnya ketika itu, ya, juara 1 saya dapat waktu itu hadiahnya umroh Pak Kapsek. Ya, juaranya ketika itu 1 hadiah umroh. Juara 2-nya ketika itu sepeda motor, kereta repo. Juara ketiganya waktu itu beasiswa kalau saya tak salah. Alhamdulillah dapatlah saya juara 1 ketika itu, dapatlah hadiah umroh. Tapi sodihnya Pak Kapsek, 5 tahun, hampir 5 tahun saya dapat hadiah umroh kok Bapak Ibu. Sampai hampir 5 tahun tak tahu tah kemana hadiah umroh boynya. Hampir 5 tahun. Akhirnya saya tanyalah sama panitia, ya, mana hadiah kau deh? Ikut hak saya. Kalau saya tahu waktu itu Bapak Ibu, ondak saya juara 2 lagi.
juara 2 sepeda motor kereta repo waktu itu Pak Kesek. Langsung balik rumah. Iko juara 1 cuma namo je lah, juara 1 lomba da'i. Duitnya nak ada, hadiahnya pun tak nampak sampai hampir 5 tahun. Akhirnya saya tanya, apa cerita kok? Memang waktu itu Pak, ya, yang mengadakan lomba ceramah, lomba da'i kok, lagi calon DPRD, lagi calon dewan. Indak puluh monang, kalah. Indak tahulah tak habis duitnya, tak tahu saya. Tak usah pala sebut nama Pak kan. Iku aduh ku bahayu. Ya. Akhirnya Pak saya tanya. Akhirnya tak juga ada dapat konfirmasi Bapak Ibu. Sampai hampir 4 tahun. Kalau niat hati gua dah ondak bangkit betul umroh gua dapat gesek, ya. Disuruh buat paspor, saya buat paspor. Indak ya doh. Akhirnya banyak yang boleh masukan kepada saya, masukan. Coba viralkan sekali di Facebook alahnya kata. Karena media aku Pak, saya coba ke Facebook. Saya masukkan, saya pernah juara ikut, tak ada dapat hadiah sampai sekarang. Saya take uangnya langsung. Alhamdulillah. Seminggu setelah itu Bapak, itulah pentingnya memang media aku Pak wartawan. Seminggu setelah itu ditelepon saya. Di Facebook pun langsung saya hapuslah. Sebenarnya katanya. Sebenarnya Ustaz, hadiah aku sudah tak ada lagi. Gimana lah Ustaz kira-kira kalau kita ganti dengan hadiah yang lain? Apa itu Pak? Kata saya. Duit katanya. Berapa? 10 juta. Daripada indah ada. Kalau sekarang umroh sekarang 32 juta paling indah. Ya, 30 juta paling indah. 10 juta katanya. Daripada hilang sama sekali, transferlah copek kata saya. Alhamdulillah. Setelah itu ditransfer Pak, alhamdulillah. Saya ceritakan ini bukan karena kesombongan, tidak, untuk memberikan motivasi saja sama adik-adik kami. Artinya kita selaku anak bagaimana ke depan kita bahagiakan kedua orang tua kita. Kalau kita bahagiakan ayah omak kita, akhlak kita elok, adab kita elok, insya Allah bahagia kita dunia akhirat. Ya, kalaupun ayah omak kita yang sudah wafat, ayah omak kita sudah meninggal dunia, paling tidak kita doakan, tak banyak pinta ayah omak kita, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kata ayah omak gitu kau yang sudah meninggal dunia, ya Allah, kami punya anak ya Allah, di dunia dia ya Allah, itu anak kami. Rabbana absarna, nampak kami ya Allah anak kami. Wa sami'na, nampak kami anak kami, donga kami apa yang dibuat anak kami. Itu anak yang dulu kami kandung 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Kocik dia menangis kojonya. Kami sekolahkan anak kami ya Allah. Kami kuliahkan anak kami ya Allah. Sekarang anak kami sudah bosan. Sekarang anak kami sudah sukses. Ada yang jadi pegawai, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi camat, ada yang jadi penghulu. Tapi ya Allah, anak yang kami bosan, anak yang kami sekolahan dulu ya Allah, tak ingat wang tu dah sama kami ya Allah. Sedih kata ya hamba kita. Apa kata mereka? Farji'na, balikkan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah. Ondak lai ayah hamba kita balik ke dunia, na'mal solihan, ondak beramal soleh, ondak beramal ibadah, ondak lai dia solat, ondak lai dia basidokah, tapi indak lai bisa doh. Siapalah yang menolong? Tak lain adalah anak-anaknya. Kitulah yang menolong ayah omak kita, ya. Maka dua yang bermanfaat nanti, dua yang bermanfaat untuk ayah omak kita setelah meninggal dunia. Apa yang bermanfaat? Yang pertama, doa dari anak-anaknya. Yang kedua adalah sedekah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan anaknya selama di dunia, maka ini akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Inilah yang bermanfaat. Maka itulah harapan kami untuk adik-adik kami, ya, untuk para siswa-siswi. Sebenarnya kalau bapak ibu guru kami, kau tak perlu diceramah. Ada orang tu memang dah paham, guru-guru kami. Ikut tuan-tuan kau punya,
Elok-eloklah gitu, akhlak kita jago. Kata ayahan abang dah kita Ustaz Jul Yatib, gimana akhlak kita elok. Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau di rumah, ya, kalau di rumah ayah omak kita selaku orang tua kita. Tapi kalau di sekolah ni, orang tua kita adalah guru-guru kita. Maka berbaktilah, hormatlah kepada guru-guru kita. Jangan sampai dengan akhlak kita yang tak baik, jangan sampai dengan akhlak kita yang rusak, kita tak hormat sama guru kita, kita hinakan guru kita, kita ejek-ejek guru kita, kita fitnah guru kita dan lain sebagainya. Menjadi akhirnya ilmu yang kita tuntut tak barakah, akhirnya ilmu yang kita cari hilang. Maka kata Syekh, ya, ini adik-adik kami dong ya. Halo, aduh nyawa tuan ni kan? Udah ikut aduh makatnya ya Pak Syekh. Kata Syekh Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh ulama yang masyhur, ulama terkenal. Beliau dari Indonesia, dari Bantani, dari Banten. Kata beliau, ada musibah bagi para penuntut ilmu. Ada musibah bencana bagi kita-kita yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, sedang tolabul ilmi. Yang ketika kita menghina guru kita, tak berbakti kita sama guru-guru kita, kita jelekkan guru-guru kita, bahkan kita fitnah guru-guru kita, tak berbakti kita sama guru-guru kita, maka ada, kata Syekh Imam Nawawi, bencana bagi mereka yang sedang belajar. Ada bencana musibah bagi mereka yang sedang menuntut ilmu. Maka yang pertama, kata Syekh Imam Nawawi, orang yang sudah menuntut ilmu, musibah baginya adalah ketika durhaka kepada gurunya, tak tak hormat kepada bapak ibu gurunya. Yang pertama, ilmu yang dicari akan hilang, ilmu yang dituntut nanti akan hilang. Lupa ilmu tu, ikut dulu pernah aku pelajari, tapi lupa dah. Apalah dulu ya, apalah dulu ya. Apa masalah seperti ini? Mungkin saja selama tolabul ilmi, selama kita belajar, kita durhaka sama guru-guru kita, kita sering menjelek-jelekkan guru kita, kita sering memfitnah guru kita sering mencaci maki guru-guru kita, maka bisa ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, bisa saja nanti hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, bagi musibah bagi kita, bagi para penuntut ilmu, bagi orang-orang yang mencari ilmu, ketika kita tak hormat sama guru-guru kita, maka tumpul lisan kita untuk menyampaikan ilmu itu, kata Syekh Imam Nawawi. Maka ada terkadang ilmu tu ada, tapi ketika nak menyampaikan tu tak bisa, hilang tiba-tiba ilmu tu, tumpul lidah tu. Apa masalahnya Ustaz? Bisa saja mungkin selama belajar, selama mencari ilmu tu, dia tak hormat sama guru-gurunya, maka susah dia nak menyampaikan ilmu yang sudah dia pelajari. Yang ketiga, kata Syekh Imam Nawawi, orang yang durhaka, tak hormat sama gurunya, mengejek-ejek guru-gurunya, maka akhir hayatnya nanti Allah fakirkan ia, ya, Allah jadikan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah. Inilah luar biasanya bahayanya orang yang tak hormat sama guru-guru, orang yang durhaka kepada bapak ibu gurunya. Maka harapan kami sama adik-adik kami, jangan sampai tiga bencana ini untuk kita tolabul ilmi ini, tiga bencana musibah yang luar biasa ini sampai kepada kita. Maka jangan sampai kita durhaka, ya, jangan sampai kita tak patuh sama guru-guru kita, ya. Guru-guru kita tak lain diajarkan kita yang baik-baik agar kita menjadi anak yang baik. Betul? Betul ya? Diajarkan kita bagaimana cara menyampaikan sesuatu, cara tampil ke depan, tak lain untuk kebaikan Tuhan, mengetes mental. Bani aja kita maju ke depan, kita dah lah luar biasa, alhamdulillah, ya. Sekarang kalau hendak jadi minimal jadi kepala dusun, kalau nak jadi kepala dusun paling indak bisa maju tampil ke depan bercakap. Sampai tak bisa kita pun dah tampil ke depan, tiba-tiba tampil ke depan menggelota lutui. Ya, saya rasakan Pak, kalau uang yang tak pernah tampil ke depan, tiba-tiba tampil ke depan menggelota lutui. Tapi anak-anak kami di SMP negeri ini luar biasa, masya Allah, ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kita yang tampil tadi.
Masya Allah, suaranya enak, ya, mengajinya enak. Alhamdulillah luar biasa. Yang menyanyi tadi ya, udah dapet duit dia, alhamdulillah. Bagi-bagi kan kamu guru kan. Ya, jadi inilah adik-adik kami, kita takkan dapat nanti syafaat Nabi. Maka berbaktilah sama ayah berbakti sama ayah omak. Ya, dan kalau di sekolah berbaktilah sama bapak ibu guru kita. Apapun yang disampaikan bapak ibu guru kita, maka lakukanlah. Kalau yang baik yang disuruh, maka kita kerjakan. Tapi kalau yang tak baik jangan. Mudah-mudahan adik-adik kami ini insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi orang yang hebat. Amin. Tak tahu kita Pak Omemin, tak adunya adik-adik gitu ku nanti di tengah-tengah gua. Adu nanti yang jadi bupati Kabupaten Rokan Hilir. Tuan aminannya. Amin. Tak tuan kusuk pengganti apa namanya? Camat Pasar Limau Kapas. Amin. Dengan cara berbaktilah sama ayah, omak dan bapak ibu guru. Yang kedua, siapakah yang tak dia mendapatkan syafaat Nabi? Siapa orang yang tak mendapatkan pertolongan Nabi? Maka orang yang tak dia dapat syafaat Nabi adalah orang yang memutus tali silaturahim. Kata abang dah kami tadi, Ustaz Zulyatim, ya, diadukan ikut peringatan Maulid Nabi, diundang ibu-ibu kepala sekolah, diundang bapak-bapak kepala sekolah, paling tidak untuk mempererat tali silaturahim kita. Betul? Ya, jangan kita tidak lagi bercakap-cakap. Kata abang dah kami tadi Ustaz Zulyatim, tak masuk surga kita dah. La yadkhulul jannah. Tak masuk surga kita dah. Siapakah orang yang nak masuk surga tu? Dia yang memutus tali silaturahim. Tuan-tuan, na'udzubillah summa na'udzubil. Maka diadakan peringatan Maulid Nabi, paling tidaknya mempererat tali silaturahim antara bapak ibu guru dan ibu guru dan anak-anak, antara pak kepala sekolah dan kepala sekolah yang lain. Erat tali silaturahim. Kalaulah tak putus tali silaturahim, banyak yang kita dapat. Datang rahmat sama kita, panjang umur kita, muah joki kita. Tapi kalau kita tak bersapu-sapu, kalau bahasa orang penipahan bekete-kete, mendatangkan azab dari Allah. Na'udzubillah. Jangan lebih kelai-kelai tuan. Al-jama'atul rahmah wal furqatul azab katanya. Kalau bersama-sama, kalau berjamaah-jamaah, bapak ibu guru di SMP negeri kau bersama berjamaah, tak ondak dia dipecah bola sama yang lain, maka insya Allah mendatangkan rahmat untuk SMP negeri satu ni. Tapi kalau kita terpecah bola, kalau kita berkelahi-berkelahi, indak bersapu-sapu, putus tali silaturahim, maka apa yang kita dapat katanya? Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jalin tali silaturahim antara bapak ibu guru dan anak-anak murid, ya, antara bapak dan istri, antara istri dan suami, antara kita sama jiran tetangga kita. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita putuskan tali silaturahim, ya. Apa Ustaz yang menyebabkan putusnya Ustaz tali silaturahim tu? Banyak penyebabnya. Penyebabnya bisa putus tali silaturahim, di antaranya adalah nampak gitu kawan kita lebih dari gitu. Indak dah. Mak dia kuda agak tinggi sikit dah jadi kepala sekolah dia dah. Indak dah, datanglah hati yang dia elok tu. Akhirnya tak sapu menyapu, bekete jadinya. Itu menyebabnya bapak ibu. Ya, apa penyebabnya tak bersapu antara jiran tetangga? Nampaknya tetangganya boleh kulkas bau, dia pun kedinginan. Nampaknya tetangganya boleh ngojikop bau, dia kepanehan. Nampaknya tetangganya boleh mobil bau, dia boleh paracetamol. Nampaknya tetangga bau bangkit umroh, dia pun indak laido bangkit rumah zaki.
pas dicek tensinya naik, mati masuk dalam tanah. Na'udzubillah. Iku yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Nampak kawan kita lebih naik dari gitu? Tidak ada. Apa lesat yang bisa menyebabkan putusnya tali silaturahim? Gara wak mengutang. Itu bisa menyebabkan putus silaturahim. Diutangnya di kawannya seminggu tapi tak dibayar, sampai bertahun-tahun tak dibayar. Pas langkah mengutang duit, minjam aku di walah ya. Aku tak tolong betul aku. Ya. Ayah aku sakit, pinjamlah aku duit dulu 1 juta. Seminggu aku bayar. Ya, seminggu aku bayar. Dikasihlah haram uang yang mengutang gua tadi. Ya. Setelah dikasih, diminta seminggu indah dikasih-kasih. Akhirnya yang mengasih ke puluh yang menangis. Dulu kau mengutang yang menangis, ikut sekarang yang diutang, dia puluh yang menangis. Menangis. Akhirnya indah mendatangkan elok berkelahi, putus tali silaturahim. Itu tuan-tuan kalau yang ada utang bayarlah hutang tuan. Bahayo nanti pas waktu dia yaumil kiamah itu akan dituntut juga. Akan dituntut nanti di yaumil kiamah gitu yang punya utang di dunia akan kita cai. Kalau utang duit, kalulah utang-utang apa namanya, kalau utang-utang makanan dan lain sebagainya, itu nanti akan dituntut nanti di yaumil kiamah. Putus tali silaturahim itu. Iya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Tapi ada tips ya untuk uang yang susah bayar utang. Ada tipsnya kok. Adik-adik kami kalau ada kawan-kawan yang susah bayar utang, ada tipsnya. Apa tipsnya Ustaz? Tuan tahu speaker portable tu? Tahu? Yang ada bluetoothnya tu? Kalau disambungkan ke HP, Bluetooth now, betul kan? Tuan bawa speaker tu, di lotaan di depan rumah, pas di pintu rumah wak mengutang tadi. Di lotaan, direkam lagunya. Dong tuan lagunya. Apa lagunya Ustaz? Perasaan. Kau berutang padaku 1 minggu, jadi bertahun-tahun, mati atau hilang perasaanmu, atau memang putus uwe malumu, jadi aku harus hafal kan nenek? Masa sih aku, atau memang kau tunggu masuk tondongan ke telinga dia, isu dibayar utang tu. Kalau indak ya berarti nak ada utang dia. Itu pun bisa menyebabkan putusnya tali silatur. Jangan sampai putus tali silaturahim gitu. Elok-elok gitu. Ya, baik-baik gitu. Insya Allah dengan tak putusnya tali silaturahim kita, insya Allah mendatangkan rahmat. Khususnya untuk Yayas atau SMP Negeri 1 ini, insya Allah mendatangkan rahmat. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang ketiga ya, siapa yang dia tak dapat syafaat Nabi? Orang yang tak dia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang bakhil, tak dapat dia pertolongan Nabi. Siapa yang bakhil tu Ustaz? Siapa yang tamak, uang yang tamak, uang yang bakhil? Apa deh? Apa bahasa kita kalau dia tamak di sini? Pedangki. Kalau bahasa ayah saya, paloke. Orang Panai namanya paloke. Kalau bahasa di apa Pak? Kalau tamak bakhil. Di apa nama Bengkilang? Pelik. Ya, kalau gitu paloke, poli, tamak, bakhil. Siapa yang bakhil tu kata Rasulullah? Orang yang sebakhil-bakhilnya orang ketika dia mendengar namaku, doa dia nama Nabi Muhammad, tapi dia tak mau bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita doa nama Nabi Muhammad, paling tidak asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, adu nama Nabi Muhammad, maka paling tidak kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nama Nabi Muhammad,
bukan Muhammad uang sungi ulah. Beda, iku namo Nabi. Itu tendong namo Nabi Muhammad sungi ulah, tuan ucap salat. Beda, iku namo Nabi Muhammad, maka ucapkanlah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah orang yang akan nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Maka kita pastinya berharap, siapapun manusianya nanti akan berharap mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, pertolongan Nabi besar Muhammad SAW. Maka adik-adik kami dan bapak ibu guru kami yang kami hormati, kami muliakan, maka mari sama-sama dalam peringatan Maulid Nabi ini kita ingat Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu uswah, suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, contoh yang baik. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Maka Rasul diutus ke dunia ini tidak lain menyempurnakan akhlaknya manusia. Kalau dulu di zaman jahiliyah akhlak-akhlak manusia itu tidak menentu, tak punya akhlak, tak punya adab, maka dengan hadirnya baginda Rasulullah, Rasul ubah itu akhlak-akhlak dengan yang baik. Maka Rasulullah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Rasulullah perbaiki hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Yang dahulunya di zaman jahiliyah, adik-adik kami, akhlaknya orang-orang zaman jahiliyah yang luar biasa. Dahulu kalau ada perempuan-perempuan, maaf-maaf cakapnya ya, itu kalau ada perempuan itu maaf-maaf cakapnya diperkosa ya, ada wanita-wanita, ada anak-anak kecil yang baru lahir dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup oleh orang-orang zaman jahiliyah ketika itu. Mereka tak mengesahkan Allah, tak mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mereka sembah? Patung, berhala dan lain sebagainya. Namun dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul ubah itu secara total, bahwa akhlak-akhlak yang seperti itu harus diperbaiki. Maka Nabi Muhammad lah menjadi uswatun hasanah kita, menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah dalam berjuang, dalam memperjuangkan agama ini, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada ketika Rasulullah pergi ke kota Taif ya, pergi ke kota Taif untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak dan lain sebagainya. Tapi apa yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah lemparan-lemparan batu, olokan, cacian, hinaan dan lain sebagainya ya. Ada Rasulullah ketika ya, ada dekat rumahnya baginda Rasulullah ketika itu ada seorang orang tua yang buta ya, ketika itu. Tapi Rasulullah memperbaiki akhlaknya seorang buta ini ya. Datang baginda Rasulullah, disuapkan ini makanan sama orang yang buta ini, disuapkan makanan. Apa kata orang buta ini? Jangan pernah kalian ikuti ajaran Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian ikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi ku yang menyuap makanan gua, Nabi yang menyuap makanan, tapi dia yang menghina Nabi. Dia tak tahu yang menyuap makanan gua Nabi Muhammad. Itu saja yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Rasulullah meninggal dunia, sampai wafat. Maka setelah meninggal dunia, Abu Bakar yang meneruskan kebaikan yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukanlah setelah itu ya, dilakukan, disuap makanan ini sama Yahudi buta ini. Apa katanya? Kok beda rasanya? Suapan yang biasanya lembut, kalau Nabi Muhammad tuh Pak, dia menyuap itu lembut betul ya. Sampai Yahudi buta kau tahu suapan, datang makanan dah. Berarti selesai lah gitu, makan lah gitu. Iya bu. Iku kode sebenarnya aku ya. Acara aku banyak lagi kan. Sikit lagi ya. Akhirnya kok beda puluh suapannya. Apa kata Abu Bakar pendek cerita? Betul. Yang biasanya yang menyuap kau makanan
itu uang yang selalu baik sama kau, kata Abu Bakar. Orang yang selalu menyuapmu makan itulah Nabi Muhammad. Yang orang kau selalu hina, kau caci, kau olok-olok. Sekarang mana Nabi Muhammad katanya? Sekarang sudah meninggal dunia. Menangis Yahudi buta ini. Padahal selama di dunia Nabi Muhammad lah yang berbuat baik kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Wahai Abu Bakar, kalaulah begitu katanya, kalaulah begitu, ajarkan aku untuk mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya Yahudi buta dengan akhlak yang baik Nabi tadi, dengan akhlaknya baginda Rasul tadi. Yahudi buta yang dulunya benci terhadap agama Islam, Yahudi buta itu dulunya benci kepada Nabi Muhammad, namun dengan akhlak yang baik tadi, Yahudi buta masuk Islam pada akhirnya. Artinya apa Bapak Ibu dan adik-adik kami? Kita jadikanlah Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, ya. Bagaimana hormatnya kita kepada bapak ibu guru kita, kita hormat kepada kedua orang tua kita. Insya Allah dengan kita memperbaiki akhlak kita, insya Allah dengan kita memperbaiki adab-adab kita, insya Allah nanti kita menjadi anak-anak yang hebat ke depannya. Amin ya rabbal. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Maka kita bapak ibu guru, hendaklah kita khawatir, ya, hendaklah kita takut ketika kita meninggalkan anak-anak generasi kita, anak didik kita, di'afan, dalam keadaan lemah akhlak, lemah adab, lemah ilmu agama, lemah aqidah dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita khawatir, hendaklah kita takut. Maka harapannya kepada bapak ibu guru kami, jangan bosan-bosannya kita, jangan muak kita untuk memberikan uswah tauladan kepada anak-anak kita. Kita ini guru, gugu dan ditiru, maka kita jadikanlah kita sebagai guru pun menjadi contoh, agar anak-anak kita pun nanti menjadikan kita sebagai contoh, agar anak-anak kita, kalau kita baik, insya Allah anak-anak kita baik. Tapi sebaliknya kalau kita tak baik, anak-anak kita pun akan diikutnya apa yang kita tujukan, ya. Jadi harapan kami inilah untuk adik-adik kami, mudah-mudahan adik-adik kami ini menjadi anak yang soleh, amin. Menjadi anak yang solehah, amin. Menjadi generasi bangsa agama, amin. Menjadi penerus orang-orang tua kita kalau orang sudah masuk ke dalam tanah, amin. Udahlah ya Pak ya. Makan pun dah ada, ikut pun dah nak masuk jam 2 boleh, karena saya tadi donga masih ada acara setelah itu ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini insya Allah menambah cinta kita sama Nabi Muhammad, dan uang yang cinta sama Nabi Muhammad akan bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang melakukan sunnahku berarti ia cinta sama aku, dan barang siapa yang cinta sama aku nanti akan bersamaku di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua disiko tanpa terkecuali bersama Rasulullah di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro terkini.